Baiklah, saya Elisa Saleh dari 5T3 dengan NIM 230240080. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode simple additive weighting. Apa itu metode simple additive weighting? Metode simple additive merupakan metode penjumlahan terbobot yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multiple attribute decision making. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Metode simple additive weighting ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus dengan hasil nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif terbaik. Metode ini juga lebih efisien karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Jadi secara garis besar, SAW bekerja dengan cara menjumlahkan nilai setiap alternatif setelah nilai tersebut dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot kriteria. Artinya, semua alternatif dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria. Tidak semua kriteria pentingnya sama, jadi masing-masing memiliki bobot. Nilai kriteria perlu dinormalisasi agar bisa dibandingkan. Misalnya karena suatu kriteria berupa harga yang lain berupa kualitas. Setelah itu, semua dikalikan bobot dan jumlahkan, dan hasil akhirnya berupa skor. Alternatif dengan skor tertinggi adalah yang paling direkomendasikan. Tahapan menghitungnya ada antara lain pertama menentukan alternatif dan kriteria. Misalnya alternatif A1, A2, 3 dan kriteria ada C1, C2, C3 dan seterusnya. Lalu menentukan bobot kriteria. Bobot biasanya menunjukkan pentingnya suatu kriteria. Misal contoh C1 bobotnya 30%, C2 bobotnya 40, C3 30 dan seterusnya. Lalu setelah ditentukan kita menyusun matriks keputusan yang sudah ditampilkan. Lalu yang keempat, normalisasi matriks keputusan. Normalisasi dilakukan supaya semua nilai berada pada rentang yang sama, yaitu 0 sampai 1. Kriteria ada dua jenis. Ada benefit, yang artinya semakin besar hasilnya semakin baik, dan cost. Semakin kecil hasilnya semakin baik. Setiap kolom dinormalisasi berbeda tergantung jenis kriterianya. Lalu yang kelima, menghitung nilai preferensi. Setelah nilai R diperoleh, setiap nilai dikalikan bobot kriteria. Di langkah ini, semua nilai yang sudah dinormalisasikan dikalikan bobot, lalu dijumlahkan per alternatif. Lalu yang terakhir, menentukan alternatif terbaik. Alternatif dengan nilai V terbesar adalah pilihan terbaik menurut SAW. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode ini. Yang pertama, metode ini mudah dipahami dan implementasi, proses penghitungan simpel dan cocok untuk banyak jenis keputusan dan hasilnya intuitif. Atau semakin bagus nilai, semakin tinggi skor. Lalu kekurangannya, metode ini sensitif terhadap normalisasi, tidak cocok jika hubungan antar kriteria yang kompleks, jika bobot kurang tepat hasilnya bisa bias. Lalu terakhir, tidak menangani nilai ekstrim sebaik dengan metode lain seperti topsis. Kesimpulannya, SAW adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang bekerja dengan cara menormalisasi nilai tiap alternatif, lalu mengalihkan nilai tersebut dengan bobot kriteria, dan akhirnya menjumlahkannya untuk mendapatkan skor akhir. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Metode ini sederhana, cepat, dan mudah diterapkan sehingga sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan seperti pemilihan beasiswa, penilaian kinerja, hingga rekomendasi produk. Namun, cukup sensitif terhadap cara normalisasi yang pernah dilakukan bobot, sehingga kedua hal itu bisa
harus ditetapkan dengan hati-hati agar hasilnya akurat dan tidak bias. Sampai di situ saja, sekian, terima kasih.